Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam hingga sampai saat ini. Salawat serta salam marilah bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ukhuwah Islamiyah. Dan alhamdulillah pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan pada kali ini kita akan membahas tema tentang manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam bersama narasumber kita Al-Ustadz Agus Prayitno, SSIT, M.Eng. Beliau adalah dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Samarinda. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan kali ini kita ingin belajar kepada Ustadz tentang manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam Ustadz. Oleh karena itu, langsung saja dengan hormat kepada Ustadz Agus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Tepian TV Samarinda, apa kabarnya? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kebaikan yang sempurna, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjumpa kembali dalam program Beranda Dakwah yang diselenggarakan atau dikemas oleh anak-anak mahasiswa Fakultas Usuluddin Dakwah, Adab dan Dakwah YIN Samarinda pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia atau kita singkat MSDM dalam perspektif Islam. Namun marilah sebagai rasa syukur kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka kembali dalam program ini untuk membahas apa yang sudah tadi disampaikan oleh pembawa acara atau presenter terkait dengan MSDM dalam perspektif Islam. Salawat salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi kehidupan kita dan kita nantikan syafaatnya di yang mulia kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai pembuka dari kajian kesempatan ini, bahwasanya kita ketahui secara umum manajemen sumber daya manusia ini menjadi sebuah kajian yang hangat di setiap program, di setiap kegiatan, di setiap usaha, dan di setiap dekade karena perkembangan manajemen sumber daya manusia seiring dengan kebutuhan manusia itu sendiri dalam beraktivitas. Namun perlu kita ketahui dari kajian yang bersifat umum, ternyata Islam memiliki sebuah konsep yang luar biasa tentang manajemen sumber daya manusia. Sebagaimana kita ketahui sebagai pijakan dan contoh adalah kepribadian Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi tolak ukur dari setiap karakter insan atau manusia. Sehingga nanti kita akan bicara tentang MSDM ini dikaitkan dengan konsep insan kamil. Insan kamil, manusia yang sempurna. Nah, pernah kita dengar pada dekade pemerintah sebelumnya, itu sering disebut dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, nanti kita akan bicarakan perbandingan konsep insan kamil yang kita akan kaji secara detail dengan apa yang dimaksud dengan pembangunan manusia seutuhnya. Nah, kemudian nanti kita akan bisa tarik benang merahnya kesimpulan dari pembicaraan di akhir segmen nanti, pertemuan kita ini nanti,
bagaimana Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa dengan kesempurnaannya sendiri, bahwa Islam itu kafah. Nah, di sini nanti akan kita bandingkan pendapat-pendapat secara umum, secara konvensional terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, seperti itu. Baik, jadi bagaimana manajemen sumber daya manusia dalam versi konvensional itu tersendiri, Ustaz? Manajemen sumber daya manusia dalam kesempatan ini yang kita akan kupas, kita akan merujuk kepada beberapa apa yang dituangkan atau difirmankan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian bagaimana Rasulullah itu mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita merujuk kepada Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 13 yang artinya, dan dia Allah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, di sini jelas Allah menciptakan alam semesta raya untuk diberikan kepada manusia untuk mengatur dan mengolahnya. Nah, di sini peran dari manusia itu sendiri ada dua, yaitu yang pertama sebagai hamba, sebagai abdi, yang jelas-jelas kita diperintahkan tidaklah diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah, dan kemudian sebagai khalifah, sebagai pengatur di muka bumi. Nah, ini nanti yang kita akan bicarakan adalah peran manusia sebagai khalifah terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Baik, Ustadz. Kita harus break dulu, Ustadz ya. Mungkin akan kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita akan menyambung kembali pembicaraan kita yang sudah terputus. Langsung saja kita simak baik-baik dari Ustadz Agus Prayitno. Kepada beliau dipersilahkan. Pemirsa Tepian TV Samarinda yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita dengan MSDM Perspektif Islam. Pembicaraan kita akan kita lanjutkan dalam bab bahwasanya setiap kegiatan, setiap usaha, organisasi, yang pertama kali yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusianya. Sehingga konsep MSDM itu menjadi sesuatu faktor yang paling utama, menjadi sesuatu hal yang paling penting dalam setiap kegiatan. Jadi kegiatan di sini dalam segala hal, dalam segala macam bentuk, misalnya dalam pengelolaan pendidikan, kemudian pengelolaan dakwah sendiri, kemudian manajemen masjid misalnya, kemudian setiap organisasi, baik organisasi yang bersifat industrial maupun yang bersifat jasa. Bahkan MSDM ini sendiri, ini menjadi sesuatu yang dibicarakan dalam tataran pemerintahan, diantaranya kita terkait dengan ketenaga kerjaan. Jadi setiap usaha atau setiap orang yang akan melakukan usaha, ini juga tidak terlepas dari peraturan perundangan yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Ini bagian dari pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Kembali lagi kepada konsep insan kamil, bahwa insan kamil ini kita kalau sudah bicara MSDM, ini kita terkait dengan bicara kepada kita sendiri. Kita sebagai insan, manusia, ini diciptakan Allah sebagai sebaik-baik makhluk di antara makhluk yang lain. Sehingga memanusiakan manusia itu sesuatu hal yang sudah menjadi kodrat, menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dalam bentuk manusia ini. Namun terkadang kita ini lupa memanusiakan manusia itu sendiri. Kadang, mohon maaf, pengusaha yang memanfaatkan tenaga kerja itu kadang lupa bahwa tenaga kerja ini adalah insan atau manusia yang memiliki hak-hak kehormatan yang harus dijaga.
kadang melampaui batas. Misalnya waktu bekerja, kemudian upah yang diberikan, kemudian juga bagaimana cara komunikasi antara pimpinan, bawahan, segala macam, itu kadang lupa bahwa apalagi pada dunia industri. Nah, ini terkadang mempekerjakan manusia itu menyamakan seperti mesin atau bahkan lebih rendah lagi disamakan dengan binatang pekerja. Nah, ini yang sempat dalam sejarah kelam dunia industri yang pernah berkembang di dunia ini, kemudian sehingga ada kajian-kajian penelitian terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya yang seperti apa? Insan kamil. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mencerminkan dalam Al-Qur'an, di antaranya di sini ada 8, tapi mungkin tidak bisa saya sebut ya mengingat waktu. Yang pertama, bahwa manusia itu memiliki kriteria yang ideal di dalam Al-Quran. Yang pertama, segala sesuatu harus dikerjakan dalam rangka untuk mengesahkan Allah. Jadi segala macam aktivitas manusia, insan, itu tujuan pertama itu dalam rangka untuk mengagungkan Allah, mengesahkan Allah. Tertuang di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Kemudian yang lain, bahwasanya saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan sehingga akan tercipta masyarakat yang harmonis. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian kriteria ideal yang lain, adil dan selalu memperjuangkan kebenaran. Ini An-Nisa 58. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang kemuliaan dan kehormatan manusia. Sehingga kemudian terkaitnya dengan manajemen sumber daya manusia, bagaimana memanage manusia ini, tatarannya dalam kehormatan dan kemuliaan yang harus dijaga di dalam kemanfaatan dan penggunaannya dalam setiap kegiatan, baik dalam organisasi maupun dalam kegiatan-kegiatan industri yang menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa. Nah, ini kadang kita hadapi terlupakan. Pernah ada sebuah berita menyatakan ada seorang pengusaha kemudian mempekerjakan beberapa orang, ini tanpa gaji, kemudian tidak juga diberikan tunjangan kesehatan segala macam, bekerja 24 jam. Berarti ini kan menganggap manusia seperti mesin yang dihidupkan dan dimatikan dengan aturan dan pengekangan yang luar biasa. Nah, kemudian peran pemerintah lah di sini kemudian sangat dibutuhkan, sehingga terkaitnya dengan peraturan perundangan yang berlaku itu bisa mengatur keseimbangan antara penawaran dan kebutuhan dalam dunia usaha. Nah, kemudian di dalam perspektif Islam itu kita sama-sama pahami bahwa bekerja itu adalah sebuah kewajiban. Setiap orang yang bisa berusaha, berkegiatan, dimiliki kemampuan, itu punya kewajiban untuk bekerja. Dalam rangka apa? Minimal bahwa tujuan bekerja itu adalah untuk menjaga kehormatan diri supaya tidak meminta-minta. Nah, kemudian yang perlu kita kaitkan di sini adalah pijakan-pijakan apa, nanti kita akan bicarakan pada tahapan berikutnya yang menjadikan dasar bagaimana MSDM ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Baik, Ustadz. Jadi pada dasarnya manajemen itu adalah hal yang paling penting dalam setiap unsur kehidupan, Ustadz. Dan juga kita harus menjaga kehormatan antar sesama manusia. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan langsung saja kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Langsung saja masih bersama Ustadz Agus Prayitno selaku narasumber kita pada hari ini. Langsung saja dengan hormat dipersilahkan, Ustadz. Baik pemirsa Tepian TV Samarinda yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan kita dalam konsep insan kamil terkait dengan manajemen sumber daya manusia.
itu ada 4 hal atau 4 pilar, 4 acuan yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah bahwa manusia itu status kehidupannya itu ada 2 secara garis besarnya. Yang pertama sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Nah, di sini pada awal pembicaraan tadi saya sudah sampaikan, tidaklah diciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama adalah untuk beribadah. Kemudian pembahasan ibadah luas, kemudian pada kesempatan ini tidak mungkin saya menyampaikan terkait dengan peran manusia atau fungsi manusia atau tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Kemudian yang kedua, bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah fil ard, sebagai pengatur di muka bumi ini. Dan ini banyak hal, banyak pembahasan yang terkait dengan khalifah ini. Nah, namanya sebagai pengatur, diberi amanah Allah untuk mengatur bumi ini. Kemudian maka setiap individu punya kewajiban untuk menjadi pemimpin. Nah, seperti itu. Pemimpin kepada siapa? Setiap individu, setiap diri itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seperti apa kemudian amal-amalnya di dunia ini sebagai khalifah atau sebagai pemimpin atau sebagai pengatur. Nah, tentunya terkait dengan manajemen sumber daya manusia, bahwa manusia itu memiliki sesuatu faktor utama dalam setiap kegiatan, dalam setiap usaha, itu harus memiliki kemampuan. Manusia itu harus memiliki kemampuan. Nah, di sini sehingga kemudian jangan engkau berikan amanat, kepercayaan kepada yang bukan ahlinya. Kalau kemudian kepercayaan amanat itu diberikan yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, kan seperti itu. Sehingga kemudian kita harus bisa memahami bahwa kompetensi terhadap sesuatu itu harus dimiliki oleh masing-masing individu, sehingga kalau terkait dengan pengetahuan menuntut ilmu ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Nah, di sini terkait dengan manajemen sumber daya manusia, kita akan merujuk kepada fardu kifayahnya. Bahwa maksudnya di sini kemampuan dalam rangka pengetahuan, kemampuan dalam memiliki kompetensi tertentu itu sifatnya bisa diwakili oleh beberapa orang. Ketika seseorang sudah memiliki keahlian itu dengan menuntut ilmu di bidang itu, maka bergugurlah kewajiban dari insan yang lain. Nah, seperti misalnya dunia kedokteran. Kemudian ini kalau sudah ada, tidak mungkin kan semua orang akan belajar, akan kuliah di fakultas kedokteran, tetapi mereka yang mampu sesuai dengan kompetensi dan kemampuan akalnya di situ, sehingga kemudian menjadi profesi tertentu dalam segala. Dan ini juga berlaku di bidang-bidang yang lain. Nah, terkait seperti ini sehingga kemudian dalam perencanaan setiap usaha itu juga ada, salah satunya adalah perencanaan manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Kompetensinya yang diperlukan seperti apa. Misalnya ketika kita ini akan mengembangkan sebuah lembaga dakwah misalnya, kita akan secara sederhana kita akan membuka sebuah lembaga pendidikan atau TPA untuk anak-anak. Maka akan dipersiapkan siapa pengajarnya, kemudian siapa yang akan mengelola, administratornya siapa. Nah, seperti itu akan menjadi sebuah perencanaan. Jadi kompetensi itu penting, sehingga kemudian apa yang akan diajarkan, maka kita juga akan melalui sebuah proses rekrutmen para tenaga pendidik yang kita inginkan di bidang apa, Al-Quran kah, atau di bidang hadis kah, atau di bidang yang lain, itu sejak awal sudah kita rencanakan. Jadi tidak asal lulusan IAIN misalnya, tetapi tidak punya kemampuan dalam satu keilmuan yang dibutuhkan, akhirnya kemudian mengajarkannya pun sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki dan tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal, sehingga tujuan dari usaha, tujuan dari organisasi itu tidak tercapai. Itu yang pertama. Sehingga kemudian antara peran kita sebagai hamba kemudian sebagai khalifah itu harus selaras seiring berjalan. Masing-masing individu secara fardu ain harus memiliki kemampuan
bagaimana mengatur diri dengan hubungannya kepada Allah, dengan ibadahnya. Kemudian ini akan sangat berpengaruh kepada tugasnya sebagai khalifah fil ard. Sehingga kemudian menyatulah setiap individu menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, dan kemudian masing-masing individu ini akan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, bagaimana kemudian dirinya bisa memberikan kemanfaat bagi lingkungan di mana dia berada. Nah, ini yang pertama. Kemudian nanti ada konsep adil, kemudian keselarasan antara tujuan organisasi dan kepentingan pribadi. Iya. Nah, kita akan bahas pada segmen yang keempat nantinya. Iya, baik. Nah, terima kasih. Dan baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan membahas lebih dalam lagi. Tetaplah bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Masih bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Agus Prayitno. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz untuk membahas kembali lebih dalam tentang manajemen. Ustadz, silahkan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang konsep insan kamil. Jadi yang pertama tadi, kita harus menyadari bahwa kita memiliki peran ganda sebagai Abdullah, hamba Allah, dan juga sebagai khalifah fil ard. Kemudian yang kedua, dalam melaksanakan peran kita, fungsi kita, kewajiban kita sebagai Abdullah dan khalifah ini, kita harus memahami juga tentang konsep adil dalam kehidupan kita. Sehingga konsep adil ini terkait dengan bagaimana kita menyeimbangkan. Adil meletakkan sesuatu pada porsinya. Jadi kita dikatakan adil apabila kita sudah bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan makomnya atau porsinya. Nah, adil ini tidak mesti sama atau 50-50. Ternyata adil ini bisa juga 70-30. Pembagian bagaimana diberikan kepada sesuai dengan beban yang diberikan, sesuai dengan kewajiban yang diterima segala macam. Sehingga konsep adil ini menjadi sesuatu yang betul-betul kita jaga. Bagaimana Allah sudah memfirmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang potongan ayatnya, berlakulah adillah, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kemudian dalam pengaturan manajemen sumber daya manusia ini, pada porsi adil itu pada tingkatan dalam sebuah proses bagaimana penempatan manajemen sumber daya manusia sesuai dengan porsi kompetensinya, kemudian bagaimana reward dan punishment terhadap segala sesuatu kelebihan yang ditunjukkan kepada seseorang dalam sebagaimana keperluan kegiatan usaha segala macam, itu harus sesuai dengan porsinya. Demikian juga ketika ada hukuman, ini juga harus melihat seberapa berat hukuman yang dilakukan oleh misalnya pekerja dalam pengaturan manajemen sumber daya manusia ini. Sehingga meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya ini sangat penting untuk diterapkan sehingga tidak sampai pada tataran mendolimi atau merugikan pihak lain karena kita tidak paham terhadap konsep adil ini. Nah, kemudian berikutnya, dalam pengaturan manajemen sumber daya manusia dalam berbagai macam kegiatan, itu harus ada penyelarasan antara tujuan organisasi dengan kepentingan pribadi. Bagaimana mana yang lebih didahulukan, sehingga organisasikah yang lebih penting ataukah urusan pribadi yang dikedepankan. Ini juga penting pemahaman. Sehingga kemudian dari segala hal konsep untuk insan kamil menuju insan kamil yang skupnya nanti itu yang koridornya untuk pengaturan manajemen sumber daya manusia bermuara kepada acuan utama. Ya, acuan utama di sini adalah bagaimana Rasulullah itu menjadikan teladan utama dalam segala macam kehidupan. Nah, seperti itu sementara.
Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari pemirsa setia Beranda Dakwah. Pertanyaannya, apakah seorang pemimpin wajib menguasai MSDM itu sendiri, Ustadz? Mungkin bisa dijawab. Baik, pertanyaan yang bagus terkait dengan setiap individu ya. Tadi saya sampaikan menjadi pemimpin dan setiap pemimpin itu apakah harus menguasai manajemen sumber daya manusia. Nah, keterkaitan ini saya tadi sudah menyampaikan bahwa Rasulullah itu menjadi teladan bagi setiap aspek kehidupan yang kita laksanakan. Dan di samping itu sebagai teladan, kemudian yang satu saat tadi tertinggal yaitu setiap usaha, setiap aktivitas yang kita laksanakan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan tadi, berarti porsinya adalah porsi khalifah, pengatur. Nah, ketika seseorang sudah diberi amanat untuk menjadi pengatur, manajer misalnya atau pemimpin, ini memang harus menguasai dan memahami apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini bisa dikatakan sebuah ilmu yang bisa dipelajari dari hasil sebuah penelitian, kemudian bisa dipraktekkan. Pentingnya setiap pemimpin ini bisa pemilik usaha, bisa manajer, personalia, bisa juga siapa saja yang diberi kepercayaan untuk mengelola atau mengatur sebuah kegiatan, usaha, organisasi, dan segala macam sejenisnya. Pemahaman terhadap manajemen sumber daya manusia ini sesuatu yang mutlak. Harus memahami bagaimana perekrutan tenaga kerja misalnya. Kemudian perekrutan anggota. Nah, ini bagaimana tenaga, kompetensi yang dibutuhkan, seperti apa ini harus dipahami. Sehingga kemudian dapat dikatakan kita tidak salah orang atau salah pilih untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kompetensinya. Itu salah satu yang perlu kita pahami. Pembahasan mengenai penguasaan manajemen sumber daya manusia sebetulnya banyak. Sampai kemudian proses perekrutan, penempatan, bagaimana kemudian sampai pemahaman tentang pelatihan, peningkatan kemampuan, sampai kemudian dalam dunia usaha itu dikenal dengan istilah pemutusan hubungan. Nah, ini pun harus dipahami mulai dari perencanaan sampai terakhir terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia ini. Jadi pentingnya manajemen sumber daya manusia dipahami oleh setiap pemimpin agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, tidak menyimpang dari syariat, dan kemudian pada kata kuncinya adalah harus bisa memanusiakan manusia dalam setiap aktivitasnya. Baik, Ustaz. Dan kita harus istirahat dulu Ustaz ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Beranda Dakwah. Oke, kembali lagi bersama kami pemirsa dalam Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang tadi sempat terputus Ustaz ya. Langsung saja kita dengarkan kembali narasumber kita yaitu Ustadz Agus Prayitno untuk melanjutkan pembahasan yang tadi Ustaz. Silahkan. Baik, kita lanjutkan pada segmen terakhir ini ada sesuatu yang perlu kita ketahui dan menjadi tolak ukur kita semua dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan pilar yang keempat, yaitu bahwa Rasulullah SAW itu menjadi teladan dalam aspek kehidupan, terutama masalah individu terkait dengan kompetensi, kemampuan segala macam. Yang pertama, kita sudah ketahui bersama. Sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah itu bisa kita kemudian konversi atau kita contoh dalam penerapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah sifat sidik atau jujur. Kemudian yang kedua itu sifat amanah, berarti dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga fatonah, itu cerdas. Dan yang ketiga tablik, berarti bisa diajak komunikasi, menyampaikan sesuatu, pesan yang baik segala macam. Nah, 4 hal ini menjadikan pilar utama dalam pembangunan insan kamil itu tadi. Seseorang yang akan diajak kerjasama, diberi kepercayaan atau mengemban amanah, itu harus jujur yang pertama. Kalau tidak jujur seperti apa? Kemudian harus amanah, bisa dipercaya.
menyimpan rahasia, menjalankan tugas segala macam sampai ke tujuan. Kemudian tadi yang ketiga adalah fatonah, cerdas. Nah, cerdas ini kan merujuk kepada kompetensi. Kompetensi ini berarti kita tidak bisa lepas dari keilmuan, bahwa kewajiban kita untuk menuntut ilmu supaya kita memiliki kemampuan dalam bidang-bidang tertentu adalah sebuah kewajiban. Nah, tadi ada fardu ain, ada fardu kifayah terkait dengan ilmu. Dan sehingga kemudian seseorang memiliki kompetensi tertentu, ini harus diperhatikan. Nah, bagaimana pemimpin, seorang manajer ini paham, ini orang yang akan kita ajak kerjasama, menjadi pekerja atau menjadi karyawan atau pegawai, ini harus memiliki kompetensi dasar sehingga kemudian bisa menjalankan tugasnya. Kemudian karakter yang terakhir adalah tabligh, bisa menyampaikan, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik. Ini terkait dengan akhlak dan adab segala macam. Nah ini, kemudian terkait dengan pembahasan yang lebih umum lagi, bahwasanya manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam ini terkait dengan konsep insan kamil yang sudah kita sampaikan, dan kemudian juga terkait dengan pembangunan manusia seutuhnya. Nah ini yang kita pahami. Pemerintah memiliki program ini, pemerintah yang sebelumnya, yang sekarang kita sebut dengan revolusi mental ya dalam pemerintahan ini, bagaimana kemudian membangun manusia itu tidak sekedar dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi bagaimana membangun iman dan takwa itu melekat dalam setiap kepribadian insan itu sendiri, sehingga setiap pekerjaan, setiap amanah, apapun amanah yang diberikan itu bisa dijalankan dengan baik. Dan kita sudah berada di segmen terakhir. Jadi mungkin bisa disimpulkan kembali pembahasan kita selama pada hari ini, Ustaz. Silakan. Baik, alhamdulillah pada ujung acara ini kita bisa membahas tentang manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Kita simpulkan bahwasanya manajemen sumber daya manusia menurut perspektif Islam itu tidak lepas dari beberapa acuan yang sudah disampaikan. Yang tadi yang pertama, bahwa setiap aktivitas pekerjaan manusia itu adalah sebuah kewajiban. Nah, kemudian setiap insan, manusia sebagai konsep insan kamil harus menyadari bahwa beraktivitas, bekerja untuk menjaga kehormatan, kemuliaan diri itu adalah sebuah kewajiban untuk mencukupi nafkah, untuk kemudian memberi nafkah kepada keluarga, kemudian mengamalkan ilmunya segala macam, ini menjadi sebuah kewajiban. Kemudian yang kedua, bahwa kita sadari setiap manusia memiliki tugas sebagai khalifah, pengatur di muka bumi. Nah, segala macam kegiatan baik beramal ibadah maupun sebagai khalifah itu kita berpijak kepada contoh atau sifat-sifat Rasul. Yang pertama tadi adalah sifat sidik, kemudian amanah, fatonah, dan yang terakhir adalah tabligh. Nah, kemudian ketika setiap insan, setiap manusia, kita itu menyadari bahwa Islam sudah mengatur segala sesuatunya secara sempurna, itu kita tinggal melaksanakan dan mempraktekkannya. Nah, ini sangat penting. Nah, kemudian terakhir yang perlu kami sampaikan, bahwasanya segala sesuatu yang kita laksanakan, kita lakukan, amal kita ini dalam rangka koridornya pengaturan, pengelolaan, manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama, segala aktivitas kita dirujuk kepada ridha Allah, dan kemudian acuan secara moral itu kepada Rasulullah. Namun demikian juga kita bisa mengembangkan diri melalui keilmuan, kemudian pelatihan, sehingga setiap insan, apalagi kita sebagai setiap muslim, itu tidak sekedar pandai ngaji, tidak sekedar pandai berdakwah, menyampaikan kebaikan, tapi juga memiliki kompetensi-kompetensi dasar yang dibutuhkan untuk kemaslahatan umat secara umum. Demikian. Oke. Baiklah pemirsa, itulah tadi kesimpulan tentang manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Demikianlah, tapi kita kembali ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agus Prayitno yang telah hadir bersama kami dalam program Berata Dakwah. Terima kasih
Ustaz. Terima kasih. Demikian program Beranda Dakwah, semoga bermanfaat. Saya Ade Irawan pamit undur diri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.